Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ustaz dan ustazah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan hari yang kedua di dalam kita memperhatikan saudara-saudara kita di dalam kegiatan baksos yang diselenggarakan oleh ustaz dan ustazah dan siswa-siswi SMP Al-Falah Surabaya. Mudah-mudahan amaliyah sedekah ini benar-benar dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amaliyah penyelamat kita, baik itu di dunia ini walaupun kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Para hadirin, ustaz dan ustazah sekalian dan para siswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang pemuda. Seorang pemuda ini berasal dari pelosok desa yang sangat jauh dari rumah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicarilah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya suatu ketika ketemulah seorang pemuda ini di depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada waktu itu dalam keadaan kosong dan dalam keadaan tidak ada orang. Seorang pemuda tersebut mengucapkan salam di depan rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kedua kalinya pemuda tersebut mengucapkan salam di depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan yang ketiga kalinya diucapkannya salam oleh seorang pemuda tersebut. Assalamualaikum ya Rasulullah. Akhirnya terdengar suara siri dan berkata dari dalam rumah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata bagaimana ma'asyiral muslimin, para hadirin, ustaz-ustazah sekalian yang dirahmati Allah, terbukalah pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarlah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjumpai seorang pemuda yang berdiri tegak di depan rumah beliau. Kemudian baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang pemuda tersebut untuk memasuki rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanyalah pemuda tersebut oleh baginda Rasul, "Wahai pemuda, apa yang kamu inginkan sehingga kamu ingin berjumpa denganku, ingin menjumpaiku, ingin berkata dan berbicara denganku? Apa maksud dan tujuanmu?" Apa jawaban daripada seorang pemuda tersebut, ma'asyiral muslimin, para hadirin? Dia berkata, "Ya Rasulullah, insya Allah besok malam saya akan melangsungkan akad pernikahan ya Rasulullah. Besok malam saya akan melaksanakan pesta pernikahan ya Rasulullah. Saya ingin engkau hadir di pesta pernikahanku ya Rasulullah." Rasulullah tersenyum. "Wahai pemuda, insya Allah aku dapat menghadiri dan aku siap menghadiri prosesi akad pernikahan kamu nanti." Alangkah senangnya ma'asyiral muslimin, para hadirin, ustaz-ustazah sekalian yang dirahmati Allah. Alangkah gembiranya hati seorang pemuda tersebut mendengar jawaban dari baginda Rasul Muhammad SAW, yang mana Rasulullah siap untuk menghadiri acara pernikahannya besok malam yang dilaksanakan di dalam rumahnya. Saking gembiranya seorang pemuda tersebut akhirnya pulang, berlari-lari, sangat bergembira, riang sekali, karena setelah mendengar jawaban dari baginda Rasul Muhammad SAW. Dan ketika sampai di rumahnya, tidak selang begitu lama, datanglah malaikat Israil menghampiri baginda Rasul Muhammad SAW. "Ya Rasulullah," kata malaikat Israil. "Ya Rasulullah," kata Israel, "ada apa Israel engkau mendatangiku?" Apa yang disampaikan oleh malaikat Israel? "Ya Rasulullah, sungguh kasihan ya Rasulullah seorang pemuda tadi ya Allah.
Sungguh kasihan Rasulullah seorang pemuda tadi. Kenapa kasihan wahai Israel? Karena besok pagi ya Rasulullah, saya tadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawanya wahai Rasulullah. Besok pagi aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa seorang pemuda tersebut ya Rasulullah. Mendengar jawaban daripada Israel, Rasulullah terdiam dan meneteskan air mata. Apakah benar itu wahai Israel? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar ya Rasulullah. Jatah hidup seorang pemuda tadi ya Allah besok ya Rasulullah. Terakhir pagi aku akan mencabut nyawanya ya Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, hadirin ustaz-ustazah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada seorang pemuda tersebut tadi. Karena mendengar jawaban dari baginda Rasul Muhammad SAW, saking gembiranya hatinya, sehingga ketika dia sampai di dalam rumahnya, demi mengungkapkan rasa syukur atas nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa dengan baginda Rasul Muhammad SAW, saking gembiranya, akhirnya sebagian daripada harta bendanya yang dimilikinya diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diinfakkan, disedekahkan kepada fakir miskin yang membutuhkan di daerah sekelilingnya. Sehingga habis separuh harta benda yang dimiliki seorang pemuda tersebut. Merasa syukur karena telah berjumpa dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merasa bersyukur karena Rasulullah siap menghadiri pernikahannya nanti malam. Ustaz-ustazah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kejadian itu, kemudian malaikat Israel mendatangi Rasulullah untuk yang kedua kalinya. Datang lagi malaikat Israel kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dengan riang gembiranya malaikat Israel mendatangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku diperintahkan Allah untuk tidak mencabut nyawanya ya Rasulullah. Aku diberitahu sama Allah untuk membatalkan seorang pemuda tersebut yang akan dicabut nyawanya tadi ya Rasulullah. Kata Allah, beri udahlah, biarkan dia hidup. Masih ada waktu 50 tahun lagi seorang pemuda tersebut hidup di dunia ini. Setelah dia menafkahkan, mensedekahkan, meninfakkan sebagian hartanya, maka dengan sedekah, dengan berinfak seperti itu dapat merubah takdir dari seorang pemuda tersebut yang asalnya akan meninggal dunia menjadi umurnya semakin panjang dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah fadilah sangat luar biasa. Berinfak juga keutamanya sangat luar biasa. Oleh karena itu, para hadirin, ustaz dan ustazah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pertahankan sedekah kita ini. Kita pertahankan baksos kita ini demi membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Fa insyaallah dengan bantuan kita, dengan sedekah kita, mereka akan merasa senang hatinya. Mereka akan senang, merasa tentram hatinya karena merasa terbantu dengan uluran tangan kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan khususnya oleh para siswa-siswi SMP Al-Falah Surabaya ini dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan amal baik sehingga kelak kita menghadap Allah dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ma'as salamah wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.